Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny. Saya berasal dari kelas M1 dengan NIM 211041739. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan Indonesia dan Kanada dalam meningkatkan ekonomi Indonesia. Kerjasama ekonomi Indonesia mencakup berbagai bidang. 1. Investasi. 2. Kerjasama pembangunan. 3. Perdagangan. 4. Kehutanan. Dan 5. Pertanian. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang investasi Kanada ke Indonesia. Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM, investasi Kanada di Indonesia tahun 2012 mencapai 8,5 juta US dollar pada 14 proyek. Naik dari yang 2011 tercatat 2,2 juta US dollar pada 12 proyek. Dengan demikian, nilai investasi Kanada di Indonesia pada tahun 2012 naik lebih dari 285% dibandingkan yang 2011. Sementara itu, nilai investasi Kanada Indonesia antara Januari sampai September 2013 mencapai 102,9 juta US dollar, suatu kenaikan yang signifikan dalam pengelolaan dana investasi. Pada sisi lain, berdasarkan data Badan Statistik Kanada, investasi kumulatif Kanada di Indonesia mencapai 3,218 miliar dolar Kanada pada tahun 2012 atau meningkat 1,6%, 50 juta dolar Kanada dibanding dengan tahun 2011 yang mencapai 3,168 miliar dolar Kanada. Pada tahun 2012, Indonesia berada pada urutan ke-26 tujuan investasi Kanada di luar negeri dengan pangsa 0,5%. Indonesia adalah negara terbesar tujuan investasi Kanada di Asia Tenggara. Sejumlah perusahaan Kanada di Indonesia seperti Talisman Energy, Celerit, Manulife Financial, dan Sun Life Financial dalam rangka kerjasama di bidang investasi. Pemerintah Indonesia dan pemerintah Kanada tengah melakukan perundingan Foreign Investment Promotion and Protection Arrangement (FIPPA). Nah, dalam arti di sini Kanada sangat memanfaatkan investasi kepada negara Indonesia karena kemajuan Indonesia dalam mengelola keuangan yang begitu pesat dan membantu pemasukan terhadap negara Kanada maupun Indonesia melalui penanaman modal atau investasi yang berjumlah sangat besar tersebut. Ini sangat menguntungkan, apalagi Indonesia termasuk negara yang pengembangan sumber dayanya lumayan baik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembangunan. Bantuan pembangunan Kanada disalurkan oleh Bagian Pembangunan DFAT, dulu Canadian International Development Agency (CEDI), ke Indonesia melalui instansi-instansi terkait seperti Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Agama, dan sejumlah lembaga swadaya masyarakat. Sasaran dan prioritas kerjasama pembangunan antara lain: 1. Sasaran program adalah peningkatan kesejahteraan ekonomi yang berkesinambungan. 2. Fokus program adalah pembangunan ekonomi daerah dan manajemen sumber daya alam. 3. Program yang dilaksanakan di 6 provinsi di Pulau Sulawesi sejak tahun 1970-an. Pada tahun 2011 dan sampai 2012, bantuan pembangunan Kanada ke Indonesia mencapai 47,73 juta dolar Kanada yang disalurkan melalui program bilateral, yaitu 25,30 juta dolar Kanada, dan program multilateral, yaitu 22,43 juta dolar Kanada. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kehutanan. Secara terpisah pada tanggal 31 Oktober 2012 di Jakarta dan tanggal 6 November 2012 di Ottawa telah ditandatangani nota kesepakatan antara Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah, Aliran Sungai, dan Perhutanan Sosial, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, dan Natural Resources
Kanada, Canadian Forest Service, dan The Canadian Forest Network tentang kerjasama dalam pengembangan sistem perhutanan sosial dan hutan model. MOU among the Directorate General of Western Aid Management and Social Forestry Development, Ministry of Forestry of the Republic of Indonesia, and the Canadian Model Forest Network concurring cooperation on sister social forestry and model forest development untuk kerjasama selama 4 tahun, yaitu 2013 sampai 2016. Berdasarkan nota kesepahaman dimaksud, tujuan bekerjasama adalah 1. Meningkatkan kapasitas perilaku di bidang perhutanan sosial. 2. Peningkatan kerjasama para pemangku kepentingan dan tata kelola hutan berdasarkan pada perhutanan sosial dan prinsip-prinsip serta atribut hutan modal. 3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian hutan. 4. Mewujudkan pengembangan hutan model di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan apabila ada di daerah lain di Indonesia, adapun cakupan kegiatan adalah 1. Pendidikan dan latihan lokaria. 2. Saling tukar pengalaman dan keahlian. 3. Saling kunjung. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pertanian. Kementerian Pertanian RI dan Agriculture and Agri-Food Canada pada tanggal 11 Oktober 2010 di Jakarta telah menandatangani Letter of the Intent to Explore Agricultural Cooperation. Di samping itu, Duta Besar Kanada untuk Indonesia telah bertemu dengan Wakil Menteri Pertanian pada tanggal 12 Januari 2012 membahas peluang kerjasama di bidang pertanian. Mungkin hanya segitu saja penjelasan dari saya, karena keterbatasan informasi yang kurang saya pahami. Mungkin kurang lebihnya saya minta maaf. Sekian presentasi dari saya tentang hubungan Indonesia dan Kanada dalam meningkatkan ekonomi Indonesia. Sekian, terima kasih.